隨時走嘅，手一定要一條心。有我啊！ Film ini mengisahkan balas dendam tangan kanan bos gangster setelah dikhianati kelompok gangsternya sendiri, di mana hanya dengan 3 anggota saja dia berhasil mengobrak-abrik satu pasukan gangster. Seperti apa kisahnya? Mari kita melebur ke ceritanya. Kisah ini dimulai di sebuah markas gangster besar di Hong Kong, di mana seorang pemuda bernama Ahwa dipanggil oleh bosnya yang bernama Hua Jin ke dalam ruangannya. Di dalam ruangan, Hua Jin sedang sibuk menghitung uang yang jumlahnya sangat banyak dan memasukkannya ke dalam koper. Bos Hua Jin memerintahkan Ahwa untuk mengantarkan uang itu ke markas pusat Riyadh. Bersama 2 sahabatnya bernama Fei dan Guo, mereka berjuang keras untuk mencapai posisi ini. Kini mereka tidak hanya menjadi anggota geng, tetapi juga dianggap sebagai anak kesayangan bos Hua Jin, dengan Ahwa menjadi pemimpin di antara mereka. Saat dalam perjalanan mereka merasa ada yang mencurigakan. Mereka lalu memutuskan untuk berhenti sejenak. Tak lama setelah itu, 2 mobil besar menghampiri mereka dan segerombolan pria dengan wajah tertutup pun keluar. Mereka berniat merebut koper uang itu. Dalam baku hantam yang sengit, Ahwa melemparkan koper itu ke belakang pipa besi untuk mengamankannya sementara. Selanjutnya, dia pun menghadapi para perampok itu. Fei dan Go dengan cepat mengambil koper yang dilemparkan. Tetapi saat mereka berusaha melarikan diri, para perampok berhasil merebutnya lagi. Ahwa pun jadi panik karena para pimpinan gangster itu tahu tentang kegagalan ini dan dia pasti akan dihajar habis-habisan. Setibanya di markas besar Riyadh, Ahwa dan kedua temannya Fei dan Go langsung dihadapkan dengan para petinggi yang sudah menunggu mereka dengan marah. Bos yang bernama Kunungge, seorang petinggi, menyalahkan mereka bertiga atas kegagalan besar ini. Uang yang seharusnya diantarkan ke markas pusat kini telah hilang. Dengan penuh emosi, Bos Kunungge juga menyalahkan Bos Hua Jin yang telah mempercayakan tugas besar ini kepada Ahwa. Dia sengaja memprovokasi para petinggi dengan mengatakan bahwa Riyadh bisa hancur jika Hua Jin menjadi pemimpin utama. Para petinggi lain pun mulai terdiam. Mereka jadi mulai meragukan kemampuan Bos Hua Jin yang seharusnya dikandidatkan menjadi pemimpin gangster itu. Situasi gangster jadi tidak baik-baik saja karena pemilihan pemimpin Riyadh segera dilaksanakan dengan Bos Hua Jin sebagai calon utamanya. Namun, kegagalan dalam mengamankan uang Riyadh membuat semua orang menjadi ragu memilih Bos Hua Jin. Namun, Bos Hua Jin meski sedang marah tetap mengingatkan para petinggi bahwa dia akan bertanggung jawab atas semua insiden ini. Setelah rapat selesai, Bos Kunungge kembali mencoba memprovokasi para petinggi lainnya dengan menghina kinerja Bos Hua Jin. Dia mengusulkan agar para petinggi lebih memilihnya saja menjadi pemimpin. Namun, ternyata usaha provokasinya itu gagal. Para petinggi menolak keras dan marah terhadap Bos Kunungge yang mencoba memecah belah kesetiaan Riyadh demi ambisi kekuasaannya ini. Setelah kegagalan yang mengancam posisi Bos Hua Jin, dia justru tidak berniat menyalahkan anak buahnya. Malah, Bos Hua Jin mengajak Ahwa, Fei dan Go untuk berendam di kolam hangat agar mereka tidak terlalu kepikiran dengan masalah ini. Ahwa merasa tersentuh dengan kebaikan bosnya yang tetap mendukung mereka di tengah masalah ini. Dia pun meminta maaf atas kelalaiannya karena hampir merusak kesempatan Bos Hua Jin menjadi pemimpin. Bos Hua Jin lalu menenangkan mereka. Dia mengingatkan bahwa yang paling penting adalah keselamatan mereka bertiga. Dia juga menegaskan bahwa mereka harus segera mencari uang yang hilang dan menghancurkan para perampok demi memulihkan reputasi mereka di Riyadh. Namun setelah pertemuan itu, tanpa sepengetahuan Bos Hua Jin dan Ahwa, ternyata Fei dan Go diam-diam pergi ke tempat kejadian di mana mereka diserang para perampok.
Di sana, Go mengambil koper yang disembunyikan. Ternyata uang itu tidak dirampok, melainkan mereka sengaja menyembunyikannya karena sedang butuh uang besar. Namun saat mereka hendak pergi, mereka terkejut melihat Ahwa yang ternyata telah mengamati mereka dari jauh. Ahwa pun marah besar dan mengungkapkan bahwa jika Bos Hwajin mengetahui hal ini, mereka bertiga bisa mati karena pengkhianatannya. Ahwa pun meminta mereka menyerahkan koper itu, tapi di sini Fei menolaknya. Situasi pun semakin sulit saat Fei mengungkapkan bahwa dia nekat mencuri uang itu untuk biaya pengobatan adiknya yang sakit. Go juga terjerat hutang besar karena meminjam uang untuk pengobatan adiknya. Ahwa pun terdiam. Dia bingung harus setia dengan bosnya atau memilih para sahabatnya ini. Di tengah kebingungannya, Ahwa mendapatkan kabar bahwa adik Fei sudah siuman setelah operasi. Fei yang sangat lega berjanji akan selalu ada untuk adiknya. Mendengar itu, Ahwa merasa terharu dan berjanji hal yang sama. Dia pun memilih untuk mendukung sahabatnya Fei daripada setia kepada Bos Hwajin. Sementara itu, Go keluar rumah sakit untuk merokok dan bertemu dengan rentenir yang mengancamnya dengan hutang 4 miliar won. Ternyata hutang itu bukan untuk biaya pengobatan adiknya, melainkan akibat kecanduan judi saham yang membuat Go terjerat hutang besar. Rentenir memberi waktu 1 minggu untuk melunasi hutangnya atau dia akan menemui Bos Hwajin. Ketiga sahabat itu pun kemudian mencari tempat untuk menghibur diri. Dalam perjalanan, Ahwa terkejut mengetahui bahwa total hutang mereka mencapai 6 miliar won. Meskipun begitu, dia bertekad membantu sahabatnya melunasi hutang dan mengembalikan uang Bos Hwajin. Mereka pun menemui teman lama mereka yang bernama Kucing. Dia adalah seorang bandar judi yang menawarkan rencana besar untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat. Kucing memberitahu mereka bahwa seorang anggota triad yang tidak dikenal berencana mengirimkan barang narkoboy ke dermaga malam ini. Dia meminta mereka untuk merampok narkoboy itu dan menyerahkan kepadanya. Meskipun terasa berat, Ahwa, Fei, dan Guo akhirnya menyetujui misi itu. Sebelum berangkat, Ahwa meminta Kucing untuk menjaga rahasia ini dengan ketat. Ketiganya pun bergerak menuju lokasi untuk mencuri narkoboy. Mereka menggunakan penutup wajah untuk menyamarkan identitas. Fei bertugas mengawasi di luar, sementara Ahwa dan Guo masuk untuk mengambil barang yang sedang dikemas. Namun saat mereka hendak keluar, mereka justru terjebak di dalam gedung yang sudah dipenuhi oleh gangster. Sialnya, mereka sudah dikepung oleh para gangster itu dan ingin merebut kembali barangnya. Dalam situasi yang semakin genting, mereka pun terpaksa melawan. Ahwa dan kedua temannya berusaha menghindar dan melawan balik. Namun mereka justru terperangkap. Di sini Ahwa berusaha membuka gerbang yang terkunci dengan rantai. Sementara Fei dan Guo menghadang gangster yang mencoba menyerang mereka. Setelah beberapa lama, Ahwa akhirnya berhasil membuka gerbang. Dan mereka pun berlari keluar. Tapi sayangnya jalanan telah dipenuhi oleh gangster. Mereka pun terpaksa kembali bertarung. Di tengah pertempuran yang sengit dan kondisi yang terpojok, polisi akhirnya datang untuk menghentikan pertarungan itu. Dengan bantuan polisi, Ahwa dan kedua temannya berhasil lolos dari kejaran para gangster yang berusaha menghabisinya. Setelah berhasil mengamankan narkoboy itu, mereka kembali ke tempat Kucing untuk menyerahkan barangnya dan menagih janji uang 6 miliar won. Namun, alih-alih memberi mereka uang, Kucing justru berusaha mengingkari janjinya. Hal ini pun membuat Ahwa sangat marah. Bahkan, dia hampir meluapkan emosinya dan menghabisi Kucing. Kucing yang ketakutan akhirnya menyerahkan uang 6 miliar won seperti yang dijanjikan. Ahwa kemudian membagi uang itu kepada Fei dan Go. Sementara sisa uang dimasukkan ke dalam koper untuk menggantikan uang triad yang sempat mereka pakai sebelumnya. Di malam itu juga Ahwa langsung menemui Bos Hwajin untuk menyerahkan koper uang. Namun Bos Hwajin merasa heran. Dia bertanya-tanya dari mana Ahwa bisa mendapatkan uang itu kembali dan siapa sebenarnya yang telah merampoknya.
Dengan gugup Ahwa mengungkapkan kebenaran bahwa mereka bertiga sebenarnya berhasil menggagalkan perampokan. Tetapi tanpa sepengetahuannya, Fei dan Guo menyembunyikan uang itu. Ahwa mencoba menjelaskan bahwa Fei dan Guo terpaksa melakukan itu karena kebutuhan mendesak untuk biaya pengobatan adik Fei. Dan untungnya dia mendapatkan uang ganti dari merampok narkoba yang dia jual kepada rekannya. Meski begitu, Bos Wajin semakin marah mengetahui bahwa mereka telah berbohong dan melanggar aturan besar Triad, yakni tidak pernah terlibat dalam bisnis narkoboy. Di sisi lain, Guo pergi menemui rentenir untuk melunasi hutangnya. Rentenir yang senang karena Guo menepati janjinya, lalu mencoba menggoda Guo untuk meminjam uang lagi dengan menawarkan kesempatan bermain saham yang puluhan kali lebih menguntungkan. Namun, untungnya Guo menolaknya karena tidak ingin terjebak lagi di lubang yang sama. Saat hendak pergi, dia melihat berita tentang kenaikan pasar saham. Di sini dia pun langsung berubah pikiran dan kembali meminjam uang pada si rentenir itu. Di saat yang sama, Kucing didatangi para gangster yang memberikan telepon, di mana dia menerima telepon dari Bos Kunungge yang memberitahunya bahwa barang narkoba yang mereka rencanakan untuk dikirim ke dermaga telah dirampok oleh 3 orang tidak dikenal. Di mana Bos Kunungge curiga jika ketiga orang itu adalah anak buah Kucing dan mengancamnya dengan resiko yang besar. Ternyata bisnis narkoba yang dijalankan selama ini memang di bawah kendali Bos Kunungge. Sementara itu, Guo mendatangi rentenir untuk meminjam uang besar. Dia berniat untuk bermain all-in di pasar saham yang diperkirakan akan melonjak. Namun, rentenir itu tidak memberinya uang sebanyak yang dia butuhkan. Justru, dia menyarankan Guo untuk menemui bosnya yang ternyata adalah Bos Kunungge. Saat Guo sampai di markas Bos Kunungge, dia terkejut mengetahui bahwa bos rentenir itu adalah orang yang mereka hadapi. Dan lebih mengejutkan lagi, Guo melihat Kucing yang sudah babak belur. Ini menunjukkan bahwa Bos Kunungge ternyata sudah mengetahui semuanya. Bos Kunungge marah besar dan memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa Guo. Triad yang dulunya adalah gangster yang sangat solid, kini terancam hancur karena adanya Bos Kunungge ini. Di tengah malam, Bos Kunungge mengadakan rapat darurat dengan para petinggi Triad. Dia mengungkapkan bahwa ada seorang pengkhianat di antara mereka. Semua petinggi pun terdiam. Mereka penasaran siapa pengkhianat itu. Bos Wajin tampak panik dan sesuai aturan pengkhianat di Triad harus dihukum mati. Semua mata pun tertuju pada Bos Wajin. Bos Kunungge lalu menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan Guo yang sudah babak belur dan berlumuran darah. Para petinggi Triad terkejut melihat kondisi Guo dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Bos Kunungge mengungkapkan bahwa ini adalah pengkhianatan besar yang tidak bisa dimaafkan dan meminta ketegasan dari para penasehat gangsternya untuk memutuskan hukuman mati pada si pengkhianat ini. Namun, si penasehat senior ini menolak untuk langsung menghukum mati Guo karena dia belum menemukan bukti yang cukup kuat. Dia meminta Bos Kunungge untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut. Bos Kunungge yang merasa kecewa dengan keputusan itu memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Guo. Namun untuk menghindari perpecahan, penasehat gangster ini pun memutuskan untuk mengusir Ahwa dan Guo dari Triad sebagai hukuman mereka. Setelah diusir dari Triad, Ahwa merasa sangat bersalah. Dia meminta maaf kepada Bos Wajin atas semua masalah yang terjadi. Bos Wajin meskipun kecewa, dia tersenyum dan menenangkan Ahwa. Dia memaklumi sikap Fei dan Guo yang keras kepala. Bos Wajin kemudian berencana untuk menemui Bos Kunungge. Dia berharap dapat nego agar Ahwa dan kedua temannya bisa kembali ke gangster ini. Mendengar rencana itu, Ahwa merasa khawatir dengan keselamatan Bos Wajin saat bertemu dengan Bos Kunungge. Namun Bos Wajin meyakinkan Ahwa bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri karena hukuman lama mereka dengan Kunungge membuatnya yakin bahwa Bos Kunungge memang tidak akan berani menyentuhnya. Sebelum berangkat, Bos Wajin memberikan Ahwa uang sebagai pegangan dan menyarankan agar dia pergi dari kota sampai situasi di Triad kembali tenang. Saat tiba di markas, Bos Kunungge merasa terkejut karena Bos Wajin datang sendirian. Mereka pun mulai berdiskusi. Meski mereka berbicara tentang persahabatan lama,
Tujuan bos Wajin hanya ingin bernegosiasi agar ketiga anak buahnya bisa dibebaskan dan dapat hidup dengan damai. Bos Wajin rela mundur dari pemilihan bos utama Triad dan menyerahkan posisinya kepada Gunung Ge, asalkan dia berhenti mengejar Ahwa dan teman-temannya serta menghentikan bisnis haram ini. Namun di sini Gunung Ge menolak tawaran itu. Dia menganggapnya sebagai penghinaan pada aturan kelompok mereka. Bos Wajin yang mulai kehilangan kesabaran menyadari bahwa negosiasi ini tidak akan membuahkan hasil. Dia pun memutuskan untuk memilih berperang dengan Gunung Ge demi membuktikan siapa yang benar-benar berkuasa di Triad. Setelah menerima tantangan perang dari bos Wajin, anak buah Gunung Ge mulai bergerak untuk memburu dan menghabisi Ahwa serta teman-temannya. Fei yang sedang berada di rumah sakit tiba-tiba saja diserang dari belakang. Beruntunglah dia berhasil bangkit dan melawan dua orang yang menyerangnya. Sementara itu, Ahwa yang sedang berdoa di kuil menyadari ada seseorang yang mendekatinya. Dengan cepat dia pun menahan serangan itu dan berhasil mengalahkannya. Ketika hendak membunuhnya, orang itu memohon dan mengungkapkan bahwa dia hanya mengikuti perintah dari bos Gunung Ge. Sementara itu, bos Wajin kembali ke markasnya. Namun, dia terkejut saat mendapati anak buah Gunung Ge sudah menunggu di sana untuk menghabisinya. Meskipun berhasil melawan beberapa serangan, jumlah musuh yang terlalu banyak membuat bos Wajin kewalahan. Dalam pertempuran itu, pedang salah satu musuh berhasil menancap di perutnya. Cairan merah itu pun terus mengalir dari tubuhnya hingga dia duduk lemas. Tak lama setelah itu, Ahwa tiba dan melihat bos Wajin yang telah sekarat. Dengan tubuh yang semakin lemah, bos Wajin memberikan pesan terakhir kepadanya dan meminta agar dia selalu menjaga kesetiaan dan kebersamaan. Setelah mengucapkan amanat itu, bos Wajin pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergian bos yang baik ini membuat Ahwa sangat terpukul dan dia mengumpulkan semua amarahnya untuk membalaskan dendam. Keesokan harinya, para petinggi Triad berkumpul untuk membahas kematian bos Wajin. Namun mereka belum bisa menerima bahwa bos Gunung Ge adalah orang di balik pembunuhan itu. Di sisi lain, Ahwa dan Fei beserta pasukannya sedang menuju pemakaman bos Wajin yang dijaga ketat oleh para pengawal. Ketika mereka mencoba masuk, sempat terjadi keributan. Namun suasana pun langsung hening ketika bos Gunung Ge tiba di tempat itu. Ahwa yang dipenuhi amarah sangat ingin menghajar bos Gunung Ge. Tetapi ketatnya pengamanan membuatnya tidak bisa menyentuh bos Gunung Ge. Dia pun kemudian menghampiri Ahwa dan mengungkapkan bahwa dia yang telah menghabisi bos Wajin. Dan tidak hanya itu, bos Gunung Ge juga mengungkapkan bahwa orang-orang bertopeng yang merampoknya adalah suruhannya. Mendengar itu, Ahwa tidak bisa menahan emosinya dan hampir saja terjadi keributan lagi di sana. Pagi harinya, Ahwa, Fei, dan Guo pergi menjenguk adik Fei yang sedang dirawat di rumah sakit. Mereka bertemu dengan Guo yang sudah lebih dulu sampai. Dan meskipun ada kecanggungan, suasana pun akhirnya mencair. Ketiganya kembali bersatu sebagai sahabat dan mulai merencanakan strategi perang melawan Gunung Ge. Ahwa mengingatkan mereka untuk tetap bersama dan memastikan tidak ada yang akan mati dalam pertempuran itu. Malam yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Triad merayakan terpilihnya bos Gunung Ge sebagai pemimpin utama dalam sebuah acara pesta. Semua petinggi dan anggota Triad hadir. Mereka merayakan kemenangan bos Gunung Ge yang berjanji akan memperluas kekuasaan Triad di bawah naungannya. Namun tiba-tiba, suasana yang meriah itu berubah ketika bos Gunung Ge mengungkapkan niatnya untuk mencari dan menghabisi orang yang telah membunuh bos Wajin. Ahwa, Fei, dan Guo muncul bersama pasukan mereka dan siap menghadapi bos Gunung Ge serta semua anak buahnya. Dengan penuh emosi, Ahwa menyatakan bahwa bos Gunung Ge lah yang menghabisi bosnya dan merupakan pengkhianat besar dalam Triad. Para petinggi itu terkejut, sementara bos Gunung Ge yang terpojok mencoba untuk mengelak dan mengancam akan menghabisi Ahwa yang telah membunuh bosnya sendiri. Perang besar pun dimulai, dengan kedua belah pihak saling bertarung tanpa ampun.
Di tengah pertempuran sengit, sebuah kotak besar yang tidak sengaja terguncang akhirnya jatuh, yang membuat sebagian bangunan itu roboh dan menimpa mereka, termasuk Bos Kunungge, Fei, dan juga Guo. Ketiganya pun terluka parah, darah mengalir dan tubuh mereka pun semakin lemas. Di sini Bos Kunungge bisa keluar dari reruntuhan. Dia melarikan diri dengan mobil dan berusaha kabur dari pertempuran itu. Namun, Ahwa, Fei, dan Guo tidak tinggal diam. Mereka dengan cepat mengejar mobil itu dan berusaha menghancurkannya. Fei dengan penuh emosi berhasil menusukkan pisaunya ke perut Bos Kunungge. Namun, Bos Kunungge tidak bisa menyerah dan terus menekan gas mobil. Mereka langsung melaju kencang ke reruntuhan. Akibat kecepatan tinggi itu, sebuah kayu besar menembus tubuh Fei dan dia pun terjatuh. Ahwa dan Guo yang melihat Fei terluka begitu parah semakin dibuat emosi. Mereka terus mengejar mobil Bos Kunungge. Namun, dengan cerdik Bos Kunungge berhasil membalikan serangan dan dengan cepat melawan mereka. Dan sekarang kedua sahabat itu pun terkapar, sekarat dalam pertempuran yang begitu brutal. Kepolisian yang datang ke lokasi berusaha menghentikan keributan dengan menodongkan senjata kepada Ahwa yang berusaha mendekati Bos Kunungge. Namun di sini Ahwa tetap maju. Dia berusaha menghabisinya. Polisi tidak punya pilihan lain selain melepaskan tembakan berulang kali ke tubuh Ahwa. Setelah terkena tembakan itu, Ahwa akhirnya terjatuh. Darah pun mengalir deras dan Ahwa yang sudah terluka parah hanya bisa tersenyum melihat kedua temannya. Mereka bertiga pun akhirnya meninggal bersama dalam pertempuran. Singkat cerita, peristiwa ini mengguncang pemerintah Hong Kong yang akhirnya mengesahkan undang-undang untuk memusnahkan semua kelompok gangster. Dan film pun tamat.